Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baiklah, untuk hari ini kita akan melanjutkan materi tentang unsur hara makro. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang nitrogen. Hari ini kita akan membahas tentang dua unsur, yaitu fosfor dan kalium, atau jika kalian melihat pada gambar ilustrasi di sini dituliskan potasium. Potasium itu adalah bahasa Inggrisnya dari kalium. Nah, fosfor. Berikut adalah siklus fosfor. Bisa diperhatikan yang hijau ini adalah komponen fosfor, yang biru ini adalah sumber atau input fosfor, dan yang orange ini adalah kehilangan fosfor. Kita berangkat dari sumber fosfor terlebih dahulu. Sumber fosfor bisa berasal dari animal manures atau pupuk kandang, dari plant residue, ini akan menghasilkan organic fosfor. Kemudian dari mineral fertilizer atau pupuk kimia, atau juga dari deposisi debu, jadi fosfor yang terangkut bersama debu, ini juga akan menghasilkan fosfor yang tersedia setelah ada proses mineralisasi. Dan ini adalah bentuk fosfor yang lain. Dari yang bersumber dari bahan organik, maka dia akan menghasilkan bentuk fosfor organik, komponen fosfor organik. Kemudian ada komponen fosfor dari mineral primer. Mineral primer yang mempunyai banyak sumber P adalah apatit. Kemudian bentuk fosfor yang lain adalah fosfor yang terjerap pada permukaan liat, permukaan oksida Fe dan juga oksida Al. Dan ada juga bentuk sekundernya, fosfor-fosfor yang terikat pada kompleks jerapan Ca, Fe, Mn, dan juga Al. Fosfor-fosfor ini tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Bentuk apa yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman? Bentuk fosfor yang bisa dimanfaatkan oleh tanaman atau kita sebut sebagai bentuk tersedia adalah fosfor yang berada di larutan tanah. Ada dua bentuk fosfor yang bisa diserap oleh tanaman, yaitu H2PO4- dan HPO42-. Apa saja proses yang terjadi dari perubahan fosfor yang tidak tersedia menjadi tersedia? Pada prinsipnya, perubahan unsur hara dari yang tidak tersedia menjadi tersedia itu istilahnya adalah mineralisasi. Sebaliknya, dari tersedia menjadi tidak tersedia istilahnya adalah imobilisasi. Bagaimana fosfor itu bisa mengalami immobile atau menjadi tidak tersedia? Yang kita harapkan adalah dari serapan tanaman. Ketika P itu sudah diserap oleh tanaman, maka tanaman lain tidak bisa mengakses P tersebut lagi, sehingga P menjadi tidak tersedia, dia menjadi immobile. P yang sudah diserap oleh tanaman akan hilang dari siklus ini melalui harvest atau melalui pemanenan. Kehilangan P yang lain bisa terjadi karena runoff atau erosi, khususnya pada daerah-daerah berlereng, dan juga melalui leaching. Meskipun leaching atau pencucian ini minor kehilangan P akibat proses ini, karena P itu sifatnya immobile di dalam tanah. Leaching bisa terjadi karena fosfor ini berada pada tanah-tanah yang bertekstur kasar, yang berpasir. Bentuk fosfor di dalam tanah ada fosfor organik dan juga fosfor inorganik. Fosfor organik memegang sekitar 30-50% dari total P di dalam tanah. Rasio C, N, dan P dalam bahan organik tanah sekitar 100:10:1. Jadi P di dalam tanah itu memang relatif lebih kecil dibandingkan dengan N atau bahkan dibandingkan dengan C. P organik berdasarkan beberapa penelitian tergolong menjadi 3 yang sudah berhasil ditemukan. Yang pertama adalah asam nukleat. Asam nukleat ini adalah penyusun utama P di jaringan tanaman dan juga mikroorganisme. Kadar di dalam tanah sekitar 0,6 hingga 2,4% dari seluruh P organik tanah. Fosfolipid. Fosfolipid terdapat di jaringan tanaman dan mikroorganisme.
kadar dalam tanah sekitar 0,6 hingga 0,9% dari P organik tanah. Dan inositol fosfat, umumnya bukan dari jaringan tanaman, tetapi mungkin bisa dari mikroorganisme. Kadarnya bervariasi tergantung pada vegetasi di atasnya. Kadar dalam tanah untuk inositol fosfat ini sekitar 3 hingga 52% dari seluruh P organik tanah. Sisanya apa? Sisanya adalah bentuk P organik lain yang belum diketahui. Bentuk kedua adalah fosfor anorganik. Fosfor anorganik dari mineral tanah utama yaitu apatit. Ini adalah rumus molekul dari apatit. Pelapukan mineral menyebabkan terbentuknya fosfat sekunder. Namun hidroksida Fe dan Al pada tanah masam ini menyebabkan P bereaksi dengan Fe dan Al sehingga dia menjadi tidak larut dan tidak tersedia bagi tanaman. Fiksasi P atau pengikatan P atau retensi P itu merupakan problem utama pada tanah-tanah masam. Kalium fosfat dibentuk dalam tanah dengan pH 7. Fosfor dalam larutan tanah konsentrasinya rendah, hanya sekitar 0,05 hingga 0,2 ppm saja. Konsentrasi larutan dipengaruhi oleh kelarutan dan jumlah fase padatnya. Yang ketiga, bentuk fosfor adalah fosfor larutan, fosfor yang terlarut di dalam larutan tanah. P diserap dalam tanaman dalam bentuk ortofosfat primer dan sekunder. Tadi sudah saya sebutkan rumus molekulnya yaitu H2PO4- dan HPO4 2- yang terdapat dalam larutan tanah. Rata-rata konsentrasi P larutan tanah sebesar 0,05 ppm dan konsentrasinya luas pada berbagai jenis tanah. Konsentrasi P yang diperlukan tanaman sekitar 0,003 hingga 0,3 ppm, tergantung pada jenis dan tingkat hasil yang diharapkan. Jadi memang kebutuhan P tanaman ini relatif lebih kecil dibandingkan dengan kebutuhan nitrogen. Dinamika fosfor dalam tanah. Nah, ini akan menjadi tugas kalian dalam materi ini. Di sini ada ilustrasi bagaimana P itu bergerak di tanaman, dia itu mengalami proses apa, kemudian di rizosfer dia itu mengalami proses apa, dan juga proses yang ada di dalam tanah. Bagaimana dinamika P yang ada di dalam tanah? Silakan membuat resume terhadap gambar yang ada di samping ini. Permasalahan fosfor yang sering terjadi adalah jumlah dalam tanah itu terbatas. Kemudian dia tidak tersedia dan yang terakhir adalah retensi P. Ini ketersediaan fosfor berdasarkan pH. Ketersediaan pada tanah masam P itu akan menjadi tidak larut jika dia ketemu dengan Al. Dia akan membentuk senyawa AlOH 2 kali H2PO4. Nah, ini yang menjadikan senyawa tersebut tidak larut. Kalau dia tidak larut, sebanyak apapun senyawa ini ada di dalam tanah, tidak bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Begitu juga dengan kondisi basah. Pada pH yang tinggi, kelarutan Ca itu akan meningkat. Atau mungkin CaCO3 jika terjadi pengapuran dengan dosis yang tinggi. P, H2PO4-, dia sifatnya larut, tetapi ketika dia ketemu dengan Ca, dia akan membentuk Ca3PO4 2 kali. Nah, senyawa ini sifatnya tidak larut, dia mengendap. Maka sebanyak apapun senyawa ini ada di dalam tanah, dia tidak bisa diakses oleh tanaman. CaCO3 ini terbentuk ketika kita mengaplikasikan kapur dalam jumlah yang tinggi. H2PO4 yang ketemu dengan CaCO3 akan menjadi Ca3PO4 2 kali. Ini juga menjadi tidak larut. Yang kedua, masalah kedua adalah retensi fosfor atau pengikatan fosfor. Daya ikat P dari tanah ini kita bisa bagi menjadi beberapa. Fosfor yang sangat lambat tersedia apabila dia masih berada dalam kristalnya, apatit, fosfat organik yang mantap, dan lain sebagainya.
Fosfat yang lambat tersedia adalah senyawa-senyawa seperti ini. Kemudian fosfat yang segera atau mudah tersedia adalah bentuk-bentuk senyawa seperti ini. Faktor retensi P di dalam tanah yang pertama dipengaruhi oleh tipe liat. Tanah-tanah liat lebih banyak meretensi dan memfiksasi P daripada tanah-tanah berpasir. Liat silikat tipe 1:1 mempunyai kemampuan lebih besar meretensi P dibandingkan dengan liat tipe 2:1. Tanah yang kaya liat kaolinitik akan mengikat P lebih banyak daripada tanah yang kaya liat tipe 2:1. Adanya liat oksida dari Fe dan Al juga terlibat dalam retensi P. Selanjutnya faktor yang kedua adalah time of reaction. Semakin lama P itu kontak dengan tanah, maka semakin besar kemungkinan P tersebut diretensi. pH. Kisaran pH tanah yang optimum bagi ketersediaan P adalah 5,5 hingga 7. Pada pH rendah, retensi terjadi karena adanya reaksi fosfat dengan Fe, Al, dan juga oksida hidrat yang sifatnya masam lainnya, seperti pada rumus molekul yang ada pada slide di atas. Pada tanah dengan pH tinggi, retensi fosfat terjadi karena reaksi fosfat dengan Ca dan Mg dan juga karbonatnya. Selanjutnya temperatur. Tanah dengan iklim panas memfiksasi fosfat lebih banyak daripada tanah-tanah di daerah iklim sedang atau temperate. Tanah di daerah iklim panas ini mengandung lebih banyak oksida-oksida hidrat dari Fe dan Al. Yang terakhir adalah bahan organik tanah. Dekomposisi bahan organik menghasilkan CO2. Gas ini bersenyawa dengan air menjadi asam karbonat. Asam ini mampu mendekomposisi mineral primer yang mengandung fosfat. Dekomposisi bahan organik menghasilkan anion yang mampu membentuk senyawa kompleks dengan Fe dan Al, sehingga kation ini tidak bereaksi dengan fosfat. Berikut adalah fungsi fosfor di dalam tanah. Saya hanya menuliskan 3 fungsi, silakan dicocokkan dengan catatan kalian di fisiologi tanaman. Fungsi P dalam tanah adalah memacu pemasakan, merangsang pertumbuhan akar yang baik, meningkatkan toleransi terhadap kekeringan, meningkatkan daya kecambah biji, dan penting untuk pembentukan biji dan buah. Yang kedua, penting dalam cadangan dan transfer energi. Dan yang terakhir, komponen asam nukleat, baik itu DNA maupun RNA. Gejala defisiensi P dalam tanaman biasanya pertumbuhan akan mengalami reduksi yang akhirnya menjadikan tanaman itu kerdil, kemudian warna hijau tua hingga bercak keunguan pada daun jagung, pemasakan akan terhambat, dan pembentukan biji akan gagal. Baiklah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang potasium atau kalium. Berikut adalah siklus kalium. Pada prinsipnya siklus unsur hara itu sama saja, jadi dari sumber unsur kemudian dia harus berubah bentuk menjadi unsur hara yang terlarut di dalam larutan tanah sehingga dia bisa diserap oleh tanaman. Ketika dia sudah diserap oleh tanaman, dia berada di dalam jaringan tanaman, maka unsur tersebut akan hilang melalui pemanenan. Kehilangan yang lain bisa terjadi karena runoff atau erosi, khususnya pada daerah-daerah yang berlereng dan juga leaching atau pencucian. Sumber kalium berasal dari mineral primer yang membentuk tanah, yaitu feldspar, mika, ilit, vermikulit, dan klorit. Kadar kalium bervariasi tergantung pada batuan induk serta tingkat pelapukan. Berikut adalah mineral-mineral yang menghasilkan kalium, mineral-mineral yang merupakan sumber kalium. Ada feldspar, anortoklas, mikrolin, ortoklas, dan lain sebagainya. Kadar K2O yang dihasilkan oleh mineral ini juga bervariasi. Ini akan menghasilkan kesuburan tanah yang berbeda-beda pula. Bentuk kalium dalam tanah, silakan diperhatikan gambar berikut, grafik berikut. Jadi
K relatif tidak tersedia ketika dia masih berada di dalam kristal primernya. Feldspar, mica, dan lain-lain, sekitar 90 hingga 98% dari total K. Kemudian K lambat tersedia, sekitar 1 hingga 10% dari total K. Ini adalah K yang terikat pada lapisan struktur liat. Kemudian K yang segera tersedia atau K dapat dipertukarkan, ini sekitar 1 hingga 2% saja dari K total yang ada di dalam tanah. K dalam bentuk ini terdapat pada kisi pertukaran kation dan juga K dalam larutan tanah. Pelapukan biasanya merubah K menjadi bentuk K tersedia, tetapi pemberian sejumlah pupuk juga dapat menambah jumlah K tersedia. Karakteristik kalium di dalam tanah, fiksasi K yang terjebak pada lapisan liat ilit dan vermikulit, ini akan mempengaruhi ketersediaan kalium. Apa saja faktor yang mempengaruhi? Yang pertama adalah bahan induk. Feldspar dan mica mengandung banyak K. Jika mineral ini dijumpai dalam tanah, maka tanah akan kaya kalium. Tekstur tanah. Tanah bertekstur halus mengandung K lebih banyak dibandingkan dengan tekstur kasar. Intensitas pelapukan. Semakin tinggi pelapukan, maka kalium yang tersedia juga akan semakin tinggi pula. Tetapi resikonya kehilangan K melalui pencucian itu juga akan menjadi semakin tinggi. Pada pH yang masam 5,1, sejumlah besar kompleks pertukaran ditempati oleh Al3+ yang diikat kuat dibandingkan dengan kalium. Oleh karena itu, K tidak bisa memasuki daerah pertukaran. Jika dikapur, Ca2+ menempati daerah pertukaran dan K dapat menggantikan Ca dan dapat ditahan oleh tanah. Faktor yang mempengaruhi ketersediaan kalium pada dasarnya ini sama saja seperti yang di atas, yaitu tipe koloid, temperatur, pembasahan dan pengeringan yang berulang. Jadi KDD itu meningkat bila ada pembasahan dan pengeringan yang berulang, kemasaman tanah dan juga pelapukan. Sama seperti pada materi fosfor, silakan gambar ini diresum sehingga kalian mengerti bagaimana dinamika K tanah. Meskipun dari bagan ini sudah jelas terlihat apa yang terjadi di dalam tanah. Gejala defisiensi K, ujung dan tepi daun menjadi coklat, terutama pada daun bagian bawah, jerami tanaman berbiji menjadi lunak. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.